Terus Tuhan, hadapan-Mu menyediakan apa yang menjadi kami, yaitu tentang seorang manusia roh, manusia yang menempati bukan lagi tubuh yang disediakan oleh si jahat, yaitu ketidakpercayaan yang dulu sudah disuntikkannya melalui ular kepada si perempuan itu. Sehingga kami melewati tubuh teopani kami terjun bebas kepada tubuh yang fana ini. Namun Engkau punya jalan keluar, Tuhan, melalui firman yang tersingkap, supaya kami, Tuhan, mengerti bahwa melalui nas kitab suci, bahkan dikatakan, ketika orang hidup itu sudah hebat kalau umurnya 70 tahun. Kalaupun 85 atau seterusnya, mereka akan sangat menderita. Oh Tuhan, dan kepada kami diberikan firman untuk supaya kami tidak menghampiri Tuhan dengan kekuatan tubuh yang fana ini. Tetapi kami disediakan kelahiran yang baru. Walaupun kami sedang masih terjebak di dalam tubuh yang fana ini, namun kami oleh iman sudah dilahirkan kembali. Kami tahu bahwa kami akan ada di dalam tubuh teofani kami. Sehingga oleh iman itu, oleh apa yang Tuhan sediakan itu, kami memberanikan diri menyembah Tuhan. Memberanikan diri oleh karena kami memiliki pengorbanan hidupnya Allah, yang adalah darahnya yang tertumpah, yang dipercikkan kepada kami. Sehingga kami memiliki, Tuhan, suatu akses menghampiri tahta yang suci itu. Terima kasih Bapa, di dalam ruang Shekinah Glory, di mana di sana ada firman, maka di sana ada Tuhan. Begitulah kami hari-hari ini menyadari tempat kami adalah di ruang Maha Kudus, di ruang Shekinah Glory yang ketiga itu, di pembukaan. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur, dan kami rindu lebih lagi Engkau berikan kami makanan apa yang dibutuhkan, ya kami dapat mengalahkan dunia ini oleh iman seorang mengalahkan dunia ini oleh pikiran Kristus sendiri. Dan itulah pesan, itulah tujuan Nabi di zaman ini. Untuk supaya kami selalu ada di hadirat di hadapan Allah dan dipimpin menyelesaikan perjalanan ini dan masuk kehendak dan rencana Tuhan kepada hal-hal yang berikut dan berikutnya sesudah Tuhan zaman ini berakhir. Banyak hal harus ditanggalkan, dikorbankan. Tetapi ketika kami menyadari suatu misteri predestinasi, maka kami orang-orang yang ditentukan untuk mensejajarkan diri kami dengan firman. Dan firman diterapkan di dalam seluruh hidup kami. Itulah makanya kenapa kami datang kemari Bapa. Selain daripada, Tuhan, kami ingin di dalam suatu perlindungan yang total. Kami juga ingin diberi makan. Jiwa kami, hidup kami, semuanya Tuhan datang daripadamu. Dan segala dosa, pelanggaran, segala ketidakpercayaan, segala kelemahan, oleh pendengaran firman, oleh kuasa karunia Allah, itu dirontokkan, itu dikeluarkan. Hidup kami dibasuh oleh air pembasuhan pentahiran itu. Dan kami menjadi layak selalu di hadapan-Mu. Dan kiranya Engkau ampuni kami semua Tuhan. Seluruh keberadaan kami. Kadang kekurangan-kekurangan kami. Ketidakpahaman kami. Panggilan-Mu itu. Panggilan sorgawi. Orang-orang yang ditentukan untuk memiliki kesaksian yang dinyatakan di zaman ini. Orang-orang yang dinanti-nantikan, di mana mereka adalah orang-orang yang mengalahkan binatang dan patung binatang di zaman ini. Sehingga kami akan berjumpa dengan Petrus, kami akan berjumpa dengan Paulus,
kami akan berjumpa dengan para nabi, bahkan kami akan berjumpa dengan para rasul, kami akan berjumpa dengan orang-orang kudus di setiap zaman, kami akan berjumpa dengan nabi kami sendiri yaitu William Marion Branham. Oh Tuhan, bersyukur dan kami akan ditanyai. Oh dan kami akan sangat dinantikan setiap kesaksian kami. Bagaimana kami mampu melawan tipu daya daripada binatang dan patung binatang itu di zaman akhir ini. Beda dengan di zaman-zaman yang lampau, tapi di zaman ini zaman yang begitu menipu tanpa diperlihatkan oleh Tuhan, maka orang-orang akan banyak tertipu dan kesaksian kami akan sangat dinantikan. Oh dan kami akan berfellowship di milenium itu. Oh Tuhan, terima kasih. Dan buat kami Tuhan menggenapkan itu, mempelai wanita Kristus di zaman ini, menggenapkan Ibrani 11 ayat 40 itu. Makasih Bapa, berikan firman-Mu bagi kami pada saat ini, dan buat kami Tuhan, mampukan kami untuk Tuhan memperoleh, menangkap pewahyuan dari setiap apa yang kami dengar, buat kami sensitif apa yang Engkau maksud untuk hal-hal itu diperdengarkan bagi kami. Makasih Bapa, kuduskan kami semua layakkan hamba-Mu dengan segala keberadaan diri ini, kuduskan dengan segala kekurangan, dengan segala hal-hal ya Tuhan yang masih terus diperjuangkan dan dinantikan Tuhan di dalam misteri kesalehan itu. Kiranya Engkau terus Tuhan melayakkan hamba-Mu dan suara ini menjadi suara-Mu untuk maksud-Mu sampai kepada setiap umat-Mu. Sehingga kami semua dibuat di dalam kondisi yang siap sedia. Baik atau tidak baik, Tuhan kondisinya kami dibuat menyampaikan kesaksian tentang pikiran Kristus di zaman ini. Terpujilah Engkau Bapa, kami di sini berkerumun, mengelilingi Engkau, mengelilingi firman-Mu, dan kami ingin Tuhan memakan daging segar itu, manna yang turun dari sorga, roti yang tidak beragi itu. Berkati kami semua Bapa, dan terpujilah Engkau, kiranya Engkau juga Tuhan menjamah jiwa-jiwa yang masih Engkau perbolehkan atau masih Engkau tuntun untuk masuk di dalam misteri bilangan yang terakhir itu, supaya mereka mengenakan firman, supaya mereka dioleskan firman, yaitu darah Tuhan sendiri, supaya mereka dilayakkan masuk di dalam perjamuan kawin malam anak domba, bahkan masuk ke dalam kekekalan itu sendiri. Terima kasih Bapa, kami berseru memohon kepadamu, berkati Tuhan pembacaan firman, dan berkati dan pimpin Roh Kudus untuk setiap segala sesuatunya itu benar Tuhan menurut maksud dan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Baik, silakan duduk dulu. Haleluya. Puji Tuhan. Dan setiap dia berada di rumah Tuhan, dia merasa dirinya sungguh tidak berarti, tidak layak, seorang raja yang hebat. Amin. Berhadapan dengan Tuhan, raja di atas segala raja. Dan Daud merasakan betapa kecilnya dia. Begitulah saudara dan saya di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan. Itulah makanya kita dilatih datang ke rumah Tuhan. Karena mungkin di rumah Anda merasa Anda paling hebat. Amin. Karena Anda sedang berada di suatu tempat yang mungkin Anda tidak sadar, mungkin bahwa Anda bisa ada di suatu rumah yang seperti itu. Mungkin Anda berpikir karena itu kuat dan gagah Anda. Amin. Karena keberhasilan seseorang. Sehingga dia merasa dialah yang paling hebat dan yang harus paling didengar di rumah itu. Anda paham saya maksudkan? Haleluya. Lihat, tetapi ketika itu semakin dipupuk, maka Anda akan semakin menjadi orang yang congkak. Amin. Orang yang sulit diubah. Amin. Sulit dibaharui. Karena
Anda berpikir Anda sudah hebat dan Anda akan selalu menang sendiri dan menjadi perkataanmu yang paling penting di situ. Amin. Sehingga orang-orang di sekitarmu menjadi lama-lama tidak cocok denganmu. Bahkan mungkin juga dengan istri, dengan suami, atau mungkin dengan anak-anakmu sendiri. Amin. Tetapi Tuhan punya cara untuk mengubah saudara dan saya. Yaitu dengan membawamu ke rumahnya. Amin. Dengan cara membawa kita ke rumahnya. Supaya Anda punya perbandingan dengan dia yang menjadikan semuanya. Anda mungkin hanya menjadikan satu rumah. Amin. 2 rumah. Tetapi Tuhan membuat alam semesta ini. Dan rumahmu ada di buatannya. Amin. Dan Anda sadar diri Anda di hadapan Tuhan. Seorang yang lemah, seorang yang sakit. Ya, kalau tidak disembuhkan Anda akan mati. Dan kalau tidak diselamatkan Anda akan masuk neraka. Itulah makanya kenapa saudara dan saya dibawa ke rumah Tuhan. Itulah yang menghanguskanmu. Itulah yang membuat dirimu sangat tidak berarti. Kalau tidak dihidupkannya. Amin. Kalau tidak Tuhan menyemangati atau menghibur jiwamu itu. Lewat firman Tuhan. Bahwa Anda adalah anak-anaknya. Di mana anak-anaknya harus sama seperti bapaknya. Amin. Seorang yang murah hati dan lemah lembut. Seorang yang taat. Ya, seorang yang harus menuruti. Haleluya. Kehendak Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Jadi sungguh indah jika kita memiliki pengertian-pengertian itu dan terus merenungkannya. Amin. Dan terus mengasihi Tuhan. Dan mengasihi dia dan mengasihi dia lagi. Haleluya. Kita ingin bergerak kepada firman Tuhan. Saya ingin membawa saudara tetap ingat yang saya khotbahkan terus akan berkaitan dengan Wahyu pasal 13. Namun akan banyak nats yang akan dikaitkan dengan itu tentang keberadaanmu dan tentang apa yang menjadi rencana si jahat. Dan Anda dibuat melihat selalu berjaga-jaga, waspadalah. Amin. Lihat. Jadi Anda dan saya tidak dibuat mewaspadai banyak hal. Amin. Tetapi Anda ingin dibuat oleh Tuhan fokus mewaspadai hal yang diperlihatkan. Satu hal. Karena semuanya semakin mengerucut. Semakin lebih jelas. Anda paham yang saya maksudkan? Nah, jadi perhatikan. Itu yang ingin dan terus diperlihatkan, diperdengarkan kepada kita. Amin. Kalau Anda sering pergi dalam suatu perjalanan, Anda akan semakin tahu apa yang harus semakin Anda waspadai. Hal-hal di sisi, di bagian, di wilayah, di mana yang harus sering Anda waspadai. Anda paham itu? Kalau Anda sering bepergian, apalagi kalau Anda sering bisa membawa kendaraan. Anda akan semakin tahu hal apa yang harus Anda sangat waspadai. Tidak semua, Anda bahkan bisa tutup mata atau bisa garuk-garuk begini. Atau begini, kadang bisa Anda bawa mobil itu, bisa. Tapi di tempat tertentu, di bagian-bagian tertentu, Anda tidak bisa meleng. Anda harus fokus di situ. Kalau tidak, Anda bisa celaka. Nah, begitulah hari-hari ini yang ingin Tuhan perhadapkan. Mewaspadai, memperhatikan dengan saat lini atau tikungan atau bagian yang mana sebelum Anda masuk ke garis finish. Amin. Ke fokus tujuan hidup Anda oleh firman Allah. Itu. Jadi orang yang sudah mahir tidak selalu mewaspadai banyak hal lagi. Tetapi ada sesuatu yang harus juga diwaspadainya. Karena Anda sudah terlatih seperti seorang sopir. Tidak di setiap jalan itu dia berwaspada. Amin. Tidak, bahkan dia bicara begini. Ada bisa 2 detik, Nina. HP
jalan mobil. Tapi di jalan tertentu, coba itu. Anda mengerti yang saya maksudkan? Di tikungan yang mana, di bagian yang mana, di lini yang mana. Amin. Di jam yang mana, di waktu yang mana, dia nggak bisa meleng di situ. Apalagi mau hodok. Nggak bisa dia di situ. Harus bangun. Itulah makanya. Dulu belum jalan yang seperti ini. Tahun-tahun mungkin 84 atau tahun-tahun 90-an lah. Katakan 95, jalan belum seperti ini hebatnya. Ke Medan itu sangat jelek jalannya. Amin. Dan jurang itu masih begitu sangat menakutkan. Karena jalan masih sempit. Maka sopir harus istirahat di tempat tertentu. Amin. Mempersiapkan dirinya di tempat tertentu untuk melewati jalan yang paling sulit antara ke Parapat dan ke Medan. Amin. Lihat, dia harus istirahat di situ. Dia harus mempersiapkan dirinya. Karena jalan sempit, mobil bisa lewat. Lihat. Tikungan belum diperlebar. Amin. Tikungannya sudah sempit. Lihat. Tajam lagi. Tak boleh modok-hodok di situ. Nah. Dan dia sudah selalu dilatih di situ. Sehingga dia waspada di bagian itu. Amin. Nah, hal yang sama dengan hari-hari ini untuk kita di sini. Amin. Kita ingin terus dibuat siap di situ. Jadi saya ingin membawa saudara berkaitan dengan hal ini tentang meterai keempat. Tentang meterai keempat. Amin. Karena berbicara maut. Saya akan ulang pembukaan meterai ini dan ini akan kita bawa kepada kondisi sudah banyak hal yang saya perlihatkan di dalam nas kitab suci tentang diperhadapkan kepada kematian. Amin. Maka kita akan melihat itu nanti dari Esther salah satunya. Amin. Dari kitab Esther. Dari kemarin saya sudah bawa Anda kepada Daniel. Amin. Haleluya. Tentang Sadrak Mesak dan Abednego. Tentang juga Daniel. Dan juga membawa Anda kepada kehidupan Daud di Mazmur 69 itu. Sehingga kenapa dia memuji-muji Tuhan, apa yang Tuhan lakukan di dalam melepaskan dia dari cengkraman musuh penderitaan itu. Amin. Nah, sekarang kita ingin ke Wahyu Wahyu 6 ayat yang ke-7 kalau saya tidak salah. Ya. Nanti ayat 7 sampai 8 aja. Mari saya undang kita kembali bangkit berdiri untuk menghormati firman-Nya, menghormati Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan. Saya rindu kita bersama-sama saja membacakannya. Ayat 7 sampai 8. Wahyu 6 ayat 7 sampai 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Silakan duduk. Tuhan berkati pembacaan firman-Nya. Haleluya, karena nas ini lihat digenapkan dan terus masih bekerja sampai hari ini. Amin. Jadi dia sudah sedang dan akan terus. Amin. Sampai kepada tribulasi. Amin. Sampai kepada tribulasi. Sampai akan diselesaikan itu di misteri perang dunia ketiga.
yaitu tentang Gog dan Magog. Amin. Haleluya. Nah, dia terus mengerjakannya supaya lihat nyata memang itulah setan. Karena dikatakan di Yohanes pasal 10, kalau saya tidak salah, ayat 10 di sana, bahwa iblis itu adalah perampok, pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dialah agennya. Segala hal kepahitan, sakit, penyakit, kerusakan datang dari oknum ini. Datang dari setan. Dialah agennya. Dia harus mengerjakan itu. Amin. Dan dia harus memang menguji Anda. Dia harus mencobai Anda. Namun kalau Anda dan saya mengenali diri Anda, maka Anda bisa mengalahkannya. Tetapi kalau Anda tidak mengenali diri Anda dan mempersiapkan dirimu dengan persenjataan Allah, Anda tidak akan bisa mengalahkan dia. Tapi bagaimana itu kalau seseorang tidak menerima kedatangan Tuhan? Karena Tuhan membawa seluruhnya dari sorga untuk diberikannya kepada umatnya. Amin. Maka itulah kenapa dia turun dari sorga. Itulah kenapa dia datang dari sorga. Untuk membuat umatnya menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Lewat sebuah pewahyu karena tersingkapnya firman Allah. Amin. Kepada orang-orang yang dipredestinasi. Haleluya. Oleh misteri tentang tampilnya sebuah pelayanan, yaitu hujan awal dan hujan akhir. Roh Kudus pada zamannya, yaitu tampilnya seorang nabi untuk menggenapkan, amin, suatu seruan. Amin. Amin. Untuk tampilnya suara Allah. Amin. Untuk terdengarnya, yaitu sangkakala Allah. Itu misteri. Semua itu untuk memperlengkapi umat Tuhan. Karena Tuhan sudah tahu musuh macam apa yang akan dihadapi umatnya. Musuh yang seperti apa dan sudah seperti apa kehebatan musuh itu untuk mengalahkan umatnya. Maka Tuhan yang Maha Pengasih itu tidak akan membiarkan umatnya binasa. Haleluya. Tidak akan membiarkan umatnya masuk di dalam perangkap maut dan kerajaan maut. Maka Tuhan menyingkapkannya dengan yaitu 1 Tesalonika 4 ayat 16. Tuhan sendiri yang turun dengan seruan, dengan suara penghulu malaikat, dengan sangkakala Allah. Semua itu untuk membuat kita bangun. Semua itu untuk membuat kita terbangun, bukan terlelap. Terbangun dan memperlengkapi diri dengan seluruh firman Allah, bukan separuh. Seluruh segenap senjata Allah. Tidak ada senjata Allah, senjata Roh Kudus selain firman-Nya. Apapun itu. Topong keselamatan itu firman. Pedang roh itu firman. Baju jirah itu firman. Amin. Haleluya. Ikat pinggang itu firman. Semua itu, amin, adalah berbicara firman itu sendiri. Dalam misteri Anda paham tentang suatu pewahyuan, sebuah firman yang tersingkap. Amin. Lihat, saya garis bawahi di sini ayat yang ke-8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Itu artinya pucat. Amin. Tidak jelas. Hijau kuning, macam mana Anda melihat hijau kuning? Amin. Jadi itu dikatakan adalah pucat. Ya, dan pucat itu adalah warna kematian. Amin. Pucat itu adalah warna kematian, itu adalah jenis di mana tidak ada lagi darah di sana. Kalau ada darah dalam diri seseorang, maka dia akan masih pipinya masih bisa bermerah. Amin. Walaupun orangnya hitam, masih bisa itu kelihatan merah mukanya itu. Karena ada darah. Tapi kalau dia sudah tidak punya darah, tidak punya kehidupan, lihat. Yang warna hitam pun kulitnya,
itu akan terlihat juga bahwa itu menjadi pucat. Amin. Karena sudah tidak ada kehidupan itu di situ. Maut. Dan itu artinya adalah kematian. Dan orang yang menungganginya bernama maut. Lihat. Dan kerajaan maut mengikutinya. Garis bawahi itu. Dan itu sudah sedang. Karena berbicara nanti di bawah tentang pedang. Amin. Dan seterusnya. Jadi itu sudah sedang. Dan akan terus berlangsung sampai ke dalam tribulasi. Amin. Kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi. Lihat, itu sudah. Amin. Itu sudah. Tetapi misteri cawan-cawan murka adalah sepenuhnya. Misteri sangkakala adalah seperempat. Anda baca di misteri sangkakala, Anda baca mulai di Wahyu pasal 9. Amin. Bisa Anda lihat di situ. Bahkan dimulai dari Wahyu pasal 8. Setelah ayat 1-4. Anda baca, Anda akan menemukan nanti sangkakala. Anda paham itu? Maka lihat, itu selalu dikatakan seperempat. Seperempat untuk melenyapkan. Itu seperempat ditentukan. Tetapi di cawan-cawan murka, amin, Anda baca di situ itu sudah seluruhnya, sepenuhnya. Amin. Makanya itu sudah saya katakan tadi, sudah, sedang, dan akan. Penunggang kuda pucat itu menunggangi tunggangannya, menyelesaikan tunggangannya. Amin. Dan Anda tahu siapa itu yang menungganginya dan apa instrumennya. Anda paham? Haleluya. Dan binatang berbicara kuasa. Binatang berbicara kekuatan atau kerajaan itu sendiri. Dan Anda sudah dibuat mengerti dari kerajaan kekaisaran Romawi kepada kepausan Roma. Sesudah 3 kerajaan yang lainnya selesai. Iblis mengerjakan itu terus. Ke Media Persia, kemudian ke Yunani, ke kekaisaran Romawi. Namun dia luka parah dan hampir mati, tapi yang sembuh dan pulih lagi dengan bentuk keagamaan yaitu Katolik Roma. Iblis yang sama, yang menunggangi tunggangannya, menyelesaikan lintasannya, sudah, sedang, dan akan menyelesaikannya. Dan Anda dibuat tahu apa yang dikerjakannya di saat tunggangan-tunggangan itu dia kerjakan. Amin. Karena itu dibaca di sini, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh. Amin. Tapi lihat, iblis dengan topengnya itu di dalam bentuk keagamaan, amin. Pertama-tama dia sudah melakukannya membunuh iman, membunuh keimanan manusia di muka bumi. Sesudah itu dia dapat, maka dia akan gampang membunuh pribadi. Amin. Bahkan membunuh tubuh manusia itu sendiri. Itulah makanya misteri daripada vaksin. Misteri daripada vaksin itu adalah itu, untuk membunuh. Amin. Haleluya. Ya. Itu adalah misterinya. Namun yang di dalam halayak, di kumpulan orang banyak, di suatu lautan atau kumpulan air yang banyak, orang sudah sangat dibuat paham bahwa itu seolah-olah adalah memberikan kehidupan. Vaksin itu seolah-olah memberi kehidupan. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Anda paham itu? Itu adalah untuk membunuh pertama-tama iman seseorang. Amin. Itu pertama-tama adalah untuk membunuh iman seseorang. Karena orang percaya hidup oleh iman. Bukan hidup oleh obat-obatan, oleh vaksin, oleh
macam-macam. Anda paham? Tapi hidup oleh iman. Apakah itu? Hidup oleh Kristus. Karena siapakah imannya Allah? Adalah firman, adalah Kristus. Yesuslah imannya Allah. Karena tidak ada yang diperbuat Allah, pencipta alam semesta, tanpa melalui firman, tanpa melalui Yesus Kristus. Dulu Elohim di dalam tubuhnya, yaitu teopaninya, yang adalah firman yang sudah dalam bentuk, yang adalah logos, menjadikan segala-galanya. Yang sudah bergerak menjadi tubuh, amin, yaitu Yesus Kristus. Itulah makanya ada firman Yesus Kristus. Di mana Allah melalui tubuh itu berfirman. Dulu Allah belum berfirman melalui tubuh itu. Tubuh seperti manusia. Dulu Allah berfirman masih melalui tubuh teopani, tubuh yang tak nampak. Tetapi waktunya Tuhan Allah Bapa yang kekal, Roh Kudus harus berfirman melalui tubuhnya yang adalah sudah menjadi tubuh manusia seperti saudara dan saya, namun beda kualitasnya. Itu yang harus Tuhan kerjakan, Allah kerjakan. Makanya sampai dia harus memberikan firman-Nya melalui Yohanes di Pulau Patmos. Hal-hal yang akan digenapi di akhir zaman tentang kedatangan Tuhan untuk misteri, lihat, memperlengkapi umatnya. Misteri untuk membawa umatnya kepada penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Maka tidak ada yang bisa bertahan di situ. Selain kekudusan, selain kesucian, tidak ada yang bisa bertahan di situ. Waktu akan membuktikannya. Amin. Haleluya. Waktu akan membuktikannya. Sama seperti siapa? Yudas Iskariot. Amin. Waktu Yesus masih tampil, Tuhan masih tampil dalam tubuh dagingnya yang harus mati dan bangkit itu, Yudas begitu, bisa dikatakan jempolan dia. Jempolan Yudas, mantap. Seorang yang bisa mengatur keuangan, seorang yang bisa mengatur kebutuhan-kebutuhan di waktu itu. Walaupun banyak hal yang tidak beres, yang tak terlihat oleh mata, yang terselubung dikerjakan daripada Yudas Iskariot, dan akhirnya itu menjadi nyata. Yaitu dia cinta uang. Ya, bayangkan, sudah dengan di hadapan Tuhan. Jadi Yudas berpikir kalau Yesus itu adalah, lihat, pemikiran Yudas Iskariot sama seperti pemikiran orang-orang, lihat, yang pura-pura bahkan yang Yesus itu hanyalah seorang nabi. Lihat, seorang nabi, seorang utusan yang disamakan dengan rasul-rasul atau nabi-nabi yang lain. Lihat, keagamaan lain memiliki pemikiran itu sama. Amin, tentang Yesus Kristus. Lihat, tetapi apa yang dikatakan Bapa melalui Petrus? Siapakah Yesus itu? Mesias, bukan sekedar nabi. Dia adalah Mesias. Seorang yang diurapi firman. Amin. Haleluya. Nah, jadi itu yang membuat saudara dan saya akan menyelesaikan pertandingan ini. Bagaimana pemahamanmu dengan firman itu sendiri? Nah, saya kembali lagi. Jadi setan akan menyelesaikan. Amin. Setan akan menyelesaikan lintasannya. Tetapi Anda tahu, Anda harus hati-hati di lintasan yang mana. Amin. Anda harus sangat berhati-hati di persimpangan itu. Ada khotbah Nabi yang berjudul seperti itu. Tentang persimpangan. Amin. Persimpangan waktu. Jadi Anda harus sangat hati-hati. Hari-harinya ini. Makanya kenapa selalu ini yang dikhotbahkan. Ya, dan perhatikan. Dan kepada mereka diberi kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Lihat itu pertama. Dengan pedang. Dan akan berakhir juga itu nanti di milenium. Akan berakhir itu nanti di tribulasi. Itu akan digenapkan lagi di dalam tribulasi. Ya. Dan dengan, lihat, sekarang perhatikan, kelaparan. Itu sedang datang. Kepada mempelai wanita. Kepada orang-orang yang menyembah binatang dan patung binatang, gak bisa lapar. Karena mereka
didanai, mereka dibantu, mereka disupport. Amin. Haleluya. Dibikin damai sejahtera palsu. Dibuat kartu damai sejahtera palsu. Amin. Pemerintah yang adalah instrumen daripada binatang ini dan patung binatang ini memberikan damai sejahtera palsu kepada umat manusia. Anda harus hati-hati itu. Tidak ada kebetulan itu. Dan sekarang pemerintah meluncurkan kartu damai sejahtera. Hebat kali. Dari mana mereka mengutip itu kartu damai sejahtera? Tidak ada saya pernah dengarkan hal-hal yang seperti itu dari Islam sana. Tentang istilah damai sejahtera. Paling-paling pakai istilah Islam. Tapi sekarang menggunakan istilah damai sejahtera. Harus hati-hati, brother sister. Lini yang mana ini? Tikungan yang mana ini? Persimpangan yang mana ini? Tidak akan ada yang kelaparan ketika mereka menerima daripada tiruan damai sejahtera itu. Karena Tuhan sudah katakan, damai sejahtera aku kutinggalkan bagimu. Amin. Haleluya. Dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Mau Anda kemanakan itu? Amin. Anda bikin hanya di pinggir-pinggir itu? Atau Anda taruh di dalam, di tengah-tengah hatimu? Kalau Anda dari awal taruh itu di pinggir-pinggir, Anda bisa tendang itu. Udah, gak di situ lagi itu damai sejahteranya. Digantikan dengan yang damai sejahtera palsu. Tapi sejak awal Anda tempatkan itu di kursi, di tahta hatimu. Seorang Allah yang adalah damai sejahtera itu sendiri, dialah yang akan menendang yang palsu itu dari hatimu. Amin. Ya, saya ini saudaramu. Tidak ada yang baik dari diri saya. Amin. Tidak ada. Tuhan hanya memakai diri ini untukmu. Jangan Anda lihat wajah. Jangan Anda lihat penampilan ini. Anda akan tertipu. Tapi lihatlah firman Tuhan yang akan terus mengulang dan mengulang. Menjelaskan dan menjelaskan, mengingatkan dan mengingatkanmu. Supaya Anda tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagimu. Amin. Tidak ada yang mau Anda harapkan dari manusia dengan fisik yang seperti ini. Ini hanya pekerjaan Tuhan yang ingin mengingatkan dan mengingatkanmu. Jadi Anda harus tangkap. Anda harus tangkap. Bahkan Anda bisa harus rela. Itu kan kata pastorku. Siapa lagi yang kupercaya kalau bukan pastorku? Sementara orang-orang di muka bumi ini adalah orang-orang yang tidak percaya. Ketika pastorku menyampaikannya, aku sedang tidak melihat dirinya. Tetapi ada maksud Tuhan mengatakan itu kepada saya. Amin. Anda harus tangkap itu. Glory. Lihat. Membunuh dengan pedang. Dan dengan kelaparan. Isina takut maledison. Itu masalahnya. Siapa yang takut lapar di sini? Itulah masalahnya. Anda mencintai tubuhmu. Amin. Bahkan kan sudah dikatakan rela mati. Karena firman Allah. Rela miskin. Karena firman Allah. Karena inilah tantangannya pada hari-hari ini. Bukan pedang yang panjang uning memutus lehermu. Nggak bisa itu hari-hari ini. Tapi dengan sangat menipu. Ingin membunuh jiwamu. Dengan apa? Keinginan dagingmu. Anda takut miskin. Bahkan Anda takut lapar. Ya, membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan. Dan sampar. Satu kesatuan itu. Kalau orang sudah sakit, kalau orang sudah ditakut-takuti penyakit, amin. Maka apa? Apa yang mau diperbuat lagi? Kalau udah sakit dan lain sebagainya, udah stoklah. Stok. Tuhan sudah kunci. Biarlah penderitaan hari ini cukup. Hari ini. Tapi hari esok lah itu. Karena ada Tuhan hari esok. Menurut Anda Tuhan tidak sanggup menolongmu untuk hari esok? Lihat. Jika Anda berteriak. Bahkan kalau tidak ada pertolongan, mau Anda apakan Tuhan? Mau lari dari Tuhan? Itu buktinya kita bukan orang beriman. Karena orang percaya hidup oleh iman.
Itu yang ingin Tuhan lihat di hari-hari terakhir ini. Kelihatannya ini kecil, brother sister. Anda paham? Kalau dibandingkan seolah-olah dengan orang-orang yang mati di zaman dulu, di zaman kegelapan, amin. Bahwa penderitaannya begitu menakutkan, yaitu dengan masuk ke dalam kem-kem, kemudian masuk ke dalam tempat tertentu, kemudian dimasukkan singa, dimasukkan anjing yang kelaparan, kemudian orang-orang digigitin, orang hamil digigitin. Lihat, itu menakutkan. Menakutkan kalau mau dibandingkan itu dengan hari-hari ini soal masalah lapar. Dan orang berpikir bahwa itu nggak apa-apalah. Tetapi saudara jangan pernah berpikir seperti itu. Bahwa itu tidak apa-apa. Karena ini tentang hal pewahyuan. Lihat, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Karena nanti juga di kesusahan besar itu, amin, maka hal-hal ini akan termanifestasi. Karena apa? Karena di atas, di sorga perjamuan, di bumi pun akan perjamuan. Tapi binatang-binatang buas, burung-burung buas yang akan mematok daging manusia. Berdarah-darah, dicium, dikejar-kejar oleh binatang, dikejar-kejar oleh burung-burung yang buas. Mereka pesta di bumi, lihat, mempelai wanita pesta di atas. Di perjamuan kawin malam anak domba. Lihat, di sini lihat binatang-binatang buas yang di bumi. Siapa yang mengerjakan? Iblis yang mengerjakan itu semua. Amin. Haleluya. Lihat. Nah, saya akan kembali ke Wahyu pasal 13. Tentang hal membunuh ini semua. Karena ini adalah maut dan kerajaan maut. Dan instrumennya tadi sudah dikatakan, yaitu supaya itu nyata. Dia akan mengerjakannya di dalam misteri, yaitu pedang, kelaparan, penyakit, sampar, yaitu penyakit menular, itulah virus. Amin. Dan binatang-binatang buas. Maka lihat. Itu yang dikerjakannya di hari-hari ini. Di Wahyu pasal 13 ayat yang ke-7 saya ulang lagi. Jadi saya sedang mengulang dan terus mencoba mengulangnya lagi. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Lihat. Sekarang pun Anda dikatakan orang-orang kudus. Yang mana Anda harus menjadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Karena kalau tidak dipenuhi oleh Roh Kudus tidak bisa menang. Tetapi binatang ini dan patung binatang ini akan hanya memerangi orang-orang kudus. Di mana puncaknya di 3,5 tahun, yaitu tribulasi. Amin. Tetapi karena Anda bijaksana, Anda tidak puas dengan kudus. Tetapi sekarang pun Anda adalah orang kudus. Anda lah yang diperangi. Tetapi Anda menang. Ya, karena Anda masuk kepada dipenuhi Roh Kudus. Tidak cukup dengan kudus. Itu orang yang bodoh. 5 garis bodoh itu. Senang hanya kudus. Yaitu senang hanya datang di pesan. Duduk mendengarkan khotbah di pesan. Hanya sampai di situ. Tapi tidak mengerjakan. Tidak melakukan. Hanya senang mendengar, duduk. Tidak bisa sampai mengerjakan. Lihat. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Lihat. Ya. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Lihat. Ayat yang 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Menyembah penguasa ini. Amin. Menyembah yaitu penunggang kuda pucat ini. Di mana dinamai dia maut dan kerajaan maut akan menyembah dia. Semua orang yang diam di bumi, di atas bumi akan menyembahnya.
Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis atau tidak menjadi bagian, amin, sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba, atau bagian daripada firman yang berlumuran darah, yaitu yang telah disembelih. Semua akan tunduk. Semua akan ada di bawah misteri. Orang-orang akan di dalam misteri dan terperangkap di dalam misteri. Lihat, mereka akan dibunuh dengan pedang, dengan penyakit sampar, amin, haleluya, dan juga dengan binatang buas. Lihat, dan binatang buas di hari-hari ini, Anda harus lihat pewahyuannya sebelum binatang buas yang real. Amin. Sama seperti di sini, yang pertama-tama adalah dilakukan untuk membunuh kepercayaanmu. Amin. Maka di sini pun Anda harus tahu misteri binatang buas atau penguasa-penguasa buas. Amin. Sebelum binatang yang lahiriah itu nanti di sana yang kuat itu mencabik-cabik setiap orang yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Jadi harus Anda mengenali binatang-binatang buas di zaman ini. Penguasa-penguasa buas itu artinya. Amin. Kekuasaan-kekuasaan buas itu artinya. Itu lewat pemerintahan-pemerintahan. Lewat kerajaan-kerajaan. Lewat pemerintahan-pemerintahan. Mereka buas. Di dalamnya ada antek-antek. Di dalamnya ada kaki tangan. Ada orang-orang yang menjadi kaki tangan setan. Yang mementingkan diri sendiri, yang memperkaya dirinya, yang hanya ingin selamat-selamat sendiri, membangun benteng-bentengnya. Anda paham saya maksudkan? Itu adalah sama seperti binatang buas. Dan mampu mencabik-cabik siapa saja, menghalalkan segala cara. Asal dia senang. Orang lain pun rusak, tidak masalah lah itu. Bahkan mati pun biar aja lah urusannya lah itu katanya. Dia membodoh-bodohi, dia mengotoi. Anda paham itu? Dia merusak hidup orang. Dan bahkan bisa mengambil milik dan harta orang. Lihat itu. Ya, dan semua orang yang diam di atas bumi, tidak ada yang terkecuali. Dan bagaimana caranya tadi? Melalui misteri, yaitu tadi soal penyakit sampar. Amin. Maka orang akan diberikan seperti jalan keluar, yaitu vaksin. Ya. Nah, kita akan melihat peristiwa ini di dalam nats-nats yang lain. Istilahnya bahwa sasaran setan adalah untuk membunuh, membinasakan orang-orang pilihan. Amin. Sekiranya mungkin. Maka banyak orang yang tersesat di zaman ini melalui firman-firman yang palsu, melalui nabi-nabi palsu atau pengkhotbah-pengkhotbah palsu. Di mana mereka tidak memiliki penyingkapan firman. Sehingga mereka lihat dirinya dan umat dalam tanda kutip di sini pengikut daripada kumpulan itu, amin, tersesat, terjebak. Karena tidak mendengarkan, mengajarkan firman pada zamannya. Dan tidak mampu melihat gerakan setan. Pergerakan, perjalanan tunggangan setan. Melalui misteri kuda pucat itu. Banyak orang yang tersesat. Saya akan kutip sebelum kita ke kitab Ester. Saya akan kutip dulu di Matius 24. Amin. Saya akan kutip di Matius 24. Di sana sudah diwaspadakan oleh Tuhan, sudah diingatkan oleh Tuhan kepada umatnya dulu dan sekarang. Dikatakan seperti ini. Karena apa? Karena sebelum-sebelumnya mereka bertanya tentang kedatangan Tuhan. Amin. Dan tentang pemulihan. Lihat. Karena misteri pemulihan ini sangatlah besar.
Maka Tuhan mengingatkannya sampai hari ini. Dikatakan ayat 24, sebab Mesias palsu. Arti Mesias itu firman. Amin. Firman yang diurapi. Jadi akan tampil, ini bukan satu, tapi lebih daripada satu. Dikatakan Mesias palsu. Lihat, akan nyata dikatakan firman-firman yang palsu. Amin. Firman-firman yang palsu. Kenapa? Lihat, dikatakan itu firman palsu. Karena itu sudah bercampur dengan ide dan keinginan manusia di sana. Maka dikatakan juga sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Atau pengkhotbah palsu. Haleluya. Akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Amin. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Dan mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sekiranya. Arti sekiranya itu adalah mustahil. Amin. Jadi sekiranya artinya mustahil mereka akan menyesatkan orang-orang pilih. Karena orang-orang pilihan adalah orang-orang yang ditentukan. Amin. Haleluya. Untuk supaya melihat kedatangan Tuhan. Supaya menerima apa itu kedatangan Tuhan. Sehingga mereka diperlengkapi. Dan mereka akan dilumasi matanya. Sehingga mereka dapat melihat. Amin. Musuh-musuh mereka yang menyelusup dengan cara-cara yang sangat menipu dan menyesatkan. Karena apa yang akan membedakan? Firman. Tidak bisa karena Anda itu pandai. Tidak bisa karena Anda itu terhormat. Tidak bisa karena Anda memiliki posisi yang hebat di dalam keluarga atau adat istiadat. Tidak bisa itu dipakai untuk membedakan ilah-ilah di zaman ini. Atau penyesat-penyesat di zaman ini. Apa yang saudara dan saya pakai tidak ada selain firman Allah. Kumpulan itu benar atau tidak? Amin. Orang itu benar atau tidak? Orang itu mengasihi Tuhan atau tidak? Orang itu diselamatkan atau tidak? Hanya oleh firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Haleluya. Yang alana burjui mana? Karena burju bisa menipu. Dan alana baik dia. Karena kebaikan bisa menipu. Tetapi Anda harus melihat ada firman tidak di dalam hidupnya. Dia mengerjakan firman tidak di dalam hidupnya. Dia selalu setuju tidak dengan firman. Itu saudara harus lihat. Maka Anda harus mengikuti hal-hal itu. Jika tidak, Anda akan kecewa. Amin. Anda pikir Anda selamat, padahal tidak. Akan ada banyak orang yang kecewa karena kebaikan orang. Jadi kita tidak diselamatkan karena kebaikan. Alkitab mengatakan itu. Tapi hanya karena firman Allah. Apakah itu? Membagikan hidup kekal. Membagikan yaitu Kristus Tuhan. Membagikan firman kepada orang lain. Tapi bagaimana mungkin Anda bisa bagikan firman kalau Anda tidak punya firman? Anda harus memiliki dulu baru bisa memberi. Dalam hal ini membagikan hidup kekal kepada orang lain. Tidak seberapa kecil Anda bisa kasih kepada orang. Asal Anda bisa berikan hidup yang mengasihi Tuhan. Itu sudah sangat akan menolong orang tersebut. Anda paham? Haleluya. Jadi selain daripada Anda akan dibuat. Inilah hari-harinya. Lihat penunggang kuda pucat. Amin. Lihat maut dan kerajaan maut dengan tunggangannya akan membunuh. Amin. Akan ingin membinasakan setiap orang yang tidak menyembah kepada mereka, yaitu kepada binatang dan patung binatang itu. Anda juga dibuat untuk mengenali dirimu, mengoreksi dirimu di masa-masa pintu kasih karunia terbuka, untuk mempersiapkan dirimu untuk membuat mampu karena memiliki seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan musuhmu. Melalui apa? Imanmu.
Dan itu diekspresikan lewat perkataan dan tindakanmu. Ini hari-harinya. Amin. Inilah hari-harinya kita dikumpulkan di dalam dalam sebuah peperangan global. Inilah peperangan global. Bukan hanya di Indonesia ini sedang dikotbahkan. Bukan hanya di Indonesia ini kita sedang melawan binatang dan patung binatang itu. Bukan. Tetapi seluruh dunia orang-orang kudus, anggota tubuh Kristus, sedang bersama-sama melawan peperangan ini. Amin. Mengangkat senjatanya, mengangkat pedangnya, mengangkat imannya. Untuk tidak tunduk kepada pengaruh-pengaruh yang lain selain pengaruh Kristus. Haleluya. Oh brother sister, lihat, jangan sampai Anda kecewa. Jangan sampai kita terlambat. Lihat, firman Tuhan, biarlah yang kudus semakin kudus. Artinya masuk kepada baptisan Roh Kudus. Tidak dikatakan biarlah yang kudus sampai di situ saja. Tapi biarlah yang kudus semakin. Karena kalau hanya kudus, mereka pun ditaklukkan oleh pedang. Mereka ditaklukkan oleh penyakit sampar. Dan oleh binatang buas. Kalau hanya kudus. Tapi biarlah yang kudus semakin kudus. Bagaimana? Tanpa firman, tak bisa. Bagaimana? Tanpa memakan, nggak bisa. Harus makan firman terus. Lakukan terus firman Allah. Amin. Lihat, kerjakan terus firman Tuhan. Nggak peduli. Lihat apa kata orang lain. Dan jangan sia-siakan waktumu. Pergunakan hari-hari ini. Lihat, itu sudah datang ke rumahmu. Itu sudah datang ke anak-anakmu. Tunggu datang kepadamu. Bahwa penunggang kuda pucat itu sudah sangat dekat. Mau tunduk atau tidak. Lawan itu dengan iman atau tidak. Atau nurut. Dan saudara sudah selalu diteriaki di sini. Rongkongan ini, lihat, dipakai Tuhan. Yang nggak bisa saya katakan ibu Tuhan muna doh wilala ketika saya berteriak. Ketika saya kerjakan itu untuk membangun semangatmu, untuk membangun kekuatanmu, untuk membangun keberanianmu. Nggak ada khotbah loyo-loyo. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Anda pun akan lembek. Dan hanya dikatakan, pulanglah, berkat Tuhan menyertaimu. Selesai Anda. Amin. Haleluya. Karena Anda harus strong. Anda harus kuat. Dan pekikan suara ini sama sedang menghardik setan. Karena saya sedang mengerjakannya oleh iman. Oh, supaya tidak didengarkan orang. Pastor, pandai suara kami. Sogoni dong. Itu bukan orang beriman. Anda mengerti? Haleluya. Dan kenapa ini seperti ini? Kenapa ini layak? Kenapa ini Anda tahu? Nggak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Kenapa kita yang kecil ini harus di tempat yang seperti ini? Seharusnya kan tutup-tutup saja. Anda mengerti? Tidak ada yang kebetulan. Roh yang ada padamu walaupun Anda sedikit harus tahu roh yang paling besar. Dan tantanganmu Anda tidak boleh samakan dengan tantangan orang Medan. Dan tantangan orang Jakarta. Beda-beda. Anda pikir itu sama. Pikulannya berbeda itu pikulannya. Amin. Walaupun sama-sama tantangan namanya. Tapi pikulannya itu berbeda. Amin. Pengajaran di sana mungkin kapasitasnya lebih hebat daripada yang di sini. Anda mengerti yang saya sampaikan? Tetapi pikulannya bisa saja di sini Anda lebih hebat Anda rasakan dari orang tertentu yang ada di Medan atau di Jakarta atau di Pangkatan atau di Filipina atau di Amerika atau di mana saja. Anda paham itu? Haleluya. Karena Tuhan tahu walaupun Anda tahu sedikit tapi Tuhan mengurapimu untuk memikul tekanan di tempatmu.
Tuhan tahu bagaimana untuk membuatmu kuat. Jadi Anda harus selalu dapat melihat Tuhan mengerjakan ini. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Amin. Anda harus tahu bahwa ini berbicara juga tentang binatang dan patung binatang. Baik binatang yang pertama, binatang yang keluar dari bumi dan binatang yang keluar dari laut. Mereka yang juga membuat tanda-tanda itu karena di dalam misterinya, lihat, di sanalah itu dikerjakan. Anda harus tahu bahwa Amerika Serikat itu adalah Israelnya bangsa kafir. Amin. Sama, hampir sama dan tidak ada bedanya. Bahwa Israel di Timur Tengah sana, Amerika Serikat itu adalah sama seperti Israel, itulah Israelnya bangsa kafir. Amin. Melihat itu ada lagi. Karena Anda harus lihat sejarah Israel, Anda harus lihat sejarah Amerika. Tidak ada negara yang persis sama, lihat, hadirnya dan bertumbuhnya dan berkembangnya selain seperti Amerika. Tidak ada bangsa yang lain yang sama seperti Israel. Dan pencapaian-pencapaiannya. Tidak ada yang sehebat seperti Amerika untuk disamakan dengan Israel. Tidak ada. Dan bagaimana itu dimulai. Dan bagaimana mereka datang ke suatu tempat yang bukan tempat mereka. Sama seperti Israel, begitulah Amerika. Amin. Seperti Abraham, begitulah Abraham Lincoln. Sama-sama Abraham ini, coba lihat. Di sana Abraham yang dulunya Abram, di Amerika juga bernama Abraham. Tapi di situ Abraham Lincoln. Di sana sudah menjadi Abraham yang dulunya Abram. Bagaimana dia dituntun oleh Tuhan, hampir mirip ini yang dua ini. Meninggalkan tempatnya. Lihat, Abraham meninggalkan tempatnya Ur Kasdim. Lihat, Abraham Lincoln meninggalkan tempatnya dari Eropa, Jerman. Mengerti? Dia pergi ke Amerika, dia mengusir, lihat, mengalahkan orang-orang Apache. Indian. Anda paham itu? Dan berperang, dan mereka menduduki Amerika dan berkembang di sana. Oleh apa? Pertolongan Tuhan. Karena mereka ingin bebas menyembah Tuhan. Karena Abraham Lincoln adalah orang yang ditekan. Salah satu orang yang ditekan untuk tunduk menyembah kepada Katolik Roma dan segala doktrin-doktrinnya. Dan mereka ditekan untuk tidak bisa bebas beribadah. Kalau tidak, mereka dibunuh. Maka mereka lari dan mereka pergi ke Amerika. Amin. Dan perkembangan dan pencapaiannya seperti Israel, begitulah Amerika. Dan kejatuhan Israel begitu juga dengan Amerika. Hampir mirip sama sekali. Nabi kasih tahu itu. Amin. Itulah makanya oleh penglihatan dan pewahyuan Nabi bisa berkata bahwa binatang yang keluar dari bumi ini adalah Amerika. Tapi binatang yang keluar dari laut itu di pasal 13 adalah pagan Roma. Katolik Roma. Itulah instrumen di mana di sana duduk setan bertahta. Lihat. Nah, jadi sekarang kita akan ke kitab Ester. Sesudah banyak nas-nas kitab-kitab yang saya sudah sampaikan, dan kita ke kitab Ester, bagaimana di zaman itu pun iblis ingin membunuh, menggenosida, menghabisi umat pilihan Allah. Maka di zaman ini pun Anda lihat, iblis yang sama, di tunggangannya meterai keempat. Amin. Ingin menghabisi mempelai wanita yang bijaksana. Karena kesudahan selesainya nanti yang bodoh ada di tribulasi. Mereka akan diselamatkan di sana. Tapi mereka tidak diangkat naik di hari-hari ini. Nah, haleluya. Ester pasal 2. Ester pasal 2 yang tidak bawa, lihat aja ya. Di sini ke depan. Kalau ada, lihat aja di HP-mu. Sebab anak itu tidak Ester 2 dari ayat 1 saya mulai supaya dia nyambung. Nanti pada
Puncaknya nanti di ayat 8 dan seterusnya. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, yaitu dari pasal 1, setelah kepanasan murka Raja Ahasuerus surut, terkenanglah Baginda atau dia ingatlah Baginda itu raja itu kepada Wasti istrinya dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya, atas Ratu Wasti. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis. Jadi untuk menggantikan Wasti, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaan supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya. Jadi ini misteri tentang gereja. Anda paham itu? Misteri tentang perempuan yang elok. Misteri perempuan bukan hanya elok rupanya, yang akan dipilih oleh raja, yang akan dipilih oleh Tuhan. Anda paham? Karena Ahasuerus ini berbicara tentang raja di atas segala raja atau Tuhan. Amin. Karena lihat, yang namanya gereja sudah jatuh. Amin. Tapi di akhir zaman, lihat, Tuhan harus memilih mempelai wanitanya yang bijak, yang bijaksana. Di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Ratu Wasti. Ya. Hal itu dipandang baik oleh raja yaitu Ahasuerus, dan dilakukanlah demikian. Jadi ingat, itu pralambang tentang Tuhan juga dengan gerejanya di akhir zaman. Sesudah gereja organisasi denominasi ini, lihat, mereka sama seperti Wasti tidak tunduk kepada Ahasuerus, maka gereja organisasi denominasi tidak tunduk kepada Tuhan. Tidak tunduk kepada Allah, tidak tunduk kepada firman. Maka itu harus diganti. Tidak mungkin yang seperti itu akan bersanding dengan raja di atas segala raja, dengan Tuhan Yesus. Tidak mungkin organisasi denominasi gereja bersanding dengan firman. Karena gereja organisasi denominasi menolak panggilan Tuhan, menolak firman Allah. Maka itu harus diganti. Maka itu diganti di akhir zaman. Itulah misteri pemulihan segala sesuatu. Amin. Haleluya. Apa itu? Dikembalikan pada posisinya. Harus ada mempelai wanita Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yokanya Raja Yehuda ketika ia bangkit ke dalam pembuangan, yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yaitu atau yakni Esther.